Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di cerita kali ini, Mimin akan menceritakan kisah karomah Syekh Abu Bakar bin Salim. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Syekh Abu Bakar bin Salim adalah salah satu wali termasyhur di Hadramaut. Di masanya, beliau tiada tandingannya, baik dari segi makam, makrifat maupun pengetahuannya. Kewaliannya diakui semua kalangan, dan karomah-karomahnya banyak dicatat para ulama. Kubahnya senantiasa diziarahi kaum muslimin yang mengharap keberkahannya yang melimpah. Berikut adalah salah satu karomah dahsyat Syekh Abu Bakar bin Salim. Dalam salah satu majelis, Syekh Abu Bakar bin Salim pernah berkata, "Di mataku, dunia ini tak lebih dari sebuah piring. Semua yang ada di atasnya dapat kulihat." Ucapan beliau ini didengar oleh salah seorang pembantunya. Suatu hari sang pembantu mendengar syair keluhan seorang badui yang kehilangan onta. Ia berkata kepada si badui, "Temuilah tuanku, Syekh Abu Bakar bin Salim. Ia akan menunjukkan di mana ontamu berada." Baginya dunia hanya seluas piring saja. Sang badui segera menemui Syekh Abu Bakar bin Salim. "Beritahukanlah kepadaku di mana ontaku berada," kata si badui kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. "Bagaimana aku dapat mengetahui keberadaan ontamu?" jawab Syekh Abu Bakar bin Salim keheranan. "Pembantumu berkata bahwa dunia ini bagimu seperti sebuah piring." Akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, "Pergilah ke tempat fulan, ontamu berada di sana." Badui itu segera pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim dan menemukan ontanya di sana. Beliau lalu menegur pembantunya, "Awas, jangan kau ulangi perbuatanmu ini." Nahrul Maurud min Fathil Karam wal Jud, kalam Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, halaman 224. Syekh Abu Bakar bin Salim, setiap hari beliau menyembelih seekor unta untuk menjamu para tamunya. Suatu hari, datang seorang wanita tua, ingin menghadiahkan beberapa cupak gandum kepada beliau. Ketika wanita tersebut datang ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, pembantunya menanyakan apa hajat wanita tersebut. Diberitahukan dia ingin menghadiahkan gandum yang dibawanya. Pembantu tersebut mengatakan, "Tidakkah engkau tahu bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari menyembelih seekor unta dan menyediakan makanan yang banyak untuk para tamunya, dan kamu datang dengan beberapa cupak gandum ini saja?" Maka wanita tersebut kecil hati dan pergi. Syekh Abu Bakar bin Salim yang mendengar, turun dari rumahnya dan berlari memanggil wanita tersebut dan ditanya apa hajatnya. Wanita tersebut memberitahukan hajatnya. Ketika datang ingin memberikan hadiah berupa beberapa cupak gandum. Maka Syekh Abu Bakar bin Salim mengambil gandum tersebut, diletakkan di dalam surbanya, kemudian disium gandum tersebut dan mengucapkan terima kasih serta mendoakan wanita itu atas pemberian hadiah tersebut. Beliau melakukan seperti itu semata-mata karena ingin menghargai dan menjaga perasaan wanita tersebut, walaupun pada zahirnya hanya sebuah pemberian yang kecil. Akan tetapi menjaga perasaan orang lain adalah amat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita tersebut pun akhirnya gembira dan pulang. Syekh Abu Bakar bin Salim kemudian menegur pembantunya dengan berkata, "Kita tidak akan sampai kepada kedudukan sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan menjaga perasaan orang lain." Menjaga perasaan orang adalah bagian daripada karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang beriman kepadanya. Beberapa karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, di antaranya yaitu: pertama, binatang ternak yang hilang. Seorang lelaki badui yang kehilangan binatang ternaknya dan ia telah mencari ke sana kemari, namun tidak ia ketemukan juga. Kemudian ia teringat akan perkataan salah seorang pembantu dari Syekh Abu Bakar bin Salim, bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim dapat mengetahui di manakah binatang ternaknya. Ia pun menemui Syekh dan memberitahukan perkataan pembantu beliau itu sebagai alasan yang menyebabkan dirinya datang dan bertanya kepada Syekh Abu Bakar bin Salim
Lalu Syekh memanggil pembantunya, dan beliau menanyakan apakah benar perkataan si Badui tadi, dan apa sebabnya. Pembantu beliau menjawab, "Sesungguhnya, aku pernah mendengar Anda berkata bahwa dunia ini, dalam pandangan mata Anda bagaikan sebuah piring belaka." Syekh Abu Bakar bin Salim kemudian menegur pembantunya tersebut, dan melarang jangan berbicara seperti itu lagi, karena beliau tidak ingin dianggap sombong. Namun beliau tetap menolong si Badui tersebut, dengan memberitahukan di mana binatang tersebut. Lalu si Badui tersebut pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Syekh dan menemukan binatang tersebut, persis seperti yang diberitahukan beliau. Karomah yang kedua, ramalan Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim pernah memberikan kabar kepada Umar bin Abdullah Ja'far Al-Katsiri. Sewaktu Umar bin Abdullah berada di dalam penjara, Syekh Abu Bakar bin Salim mengabarkan bahwa Umar bin Abdullah akan segera keluar dari penjara dan akan menjadi penguasa di Hadramaut. Karomah yang ketiga, isyarat Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Syekh Syoleh As-Salik Ahmad bin Elaiba Jabir rahimatullah, beliau berkata, tatkala sudah termasyurnya Syekh Abu Bakar bin Salim, aku merindukan untuk berziarah kepada beliau. Dan aku menginginkan mendapatkan isyarah lebih dahulu sebelum aku berziarah. Dan dikala tengah malam tiba, ada cahaya yang memancar dari atas atap rumahku, lalu cahaya tersebut memenuhi seluruh rumahku, kemudian tiba-tiba hadirlah Syekh Abu Bakar bin Salim, turun dan kemudian duduk di sampingku, berbicara kepada diriku, dan beliau memberikan isyarat kepadaku, maka setelah itu, aku pun berziarah kepada beliau. Karomah yang keempat, kesembuhan dengan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada seorang syolihin yang bercerita, sekali waktu aku sakit keras dan pada saat menjelang malam, aku merasakan kepayahan, lalu aku bertawasul kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Tak lama kemudian, aku tertidur dan bermimpi jumpa beliau. Kulihat diri beliau di atas kendaraan, kedua kakinya sampai 7 lapis bumi, dan kepalanya menembus sampai ke langit. Dan beliau mengucapkan 2 bait syair. Kaum yang sudah sampai di hadirah Tuhan, mereka dan telah nyata bagi mereka keindahan akan hal tersebut dengan senyata-nyatanya, dan tatkala mereka dipanggil olehnya kepada jalan kesuksesan, mereka pun menyahuti dengan penuh ketaatan. Kami menyahuti panggilanmu, wahai yang memanggil kami dengan segala keindahan, amal dan ganjaran. Di dalam mimpiku, beliau mengisyaratkan bahwa aku berhasil mendapatkan kesembuhan dan kesehatan dari sakitku, dan ketika aku bangun di pagi harinya, ternyata aku telah sehat dan penyakitku telah hilang dengan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan dari Syekh Al-Wali Abid bin Abdul Malik bin Nafi As-Sibami, sekali waktu aku ditimpa suatu penyakit, sedangkan aku berada di negeriku, di Syibam, maka aku lalu bertawasul kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, lalu beliau tiba-tiba hadir dan masuk ke rumahku, lalu mendoakan diriku, kemudian aku pun sehat dengan keberkahan beliau. Karomah yang kelima, mangkuk kopi yang dikirim Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan bahwa ada rombongan yang berziarah kepada beliau, yang berasal dari Syam, dan salah satu dari mereka bercerita, tatkala aku sedang duduk bersama Syekh Abu Bakar bin Salim, terlintas dalam benakku, aku ingin minta doa beliau, agar istriku yang berada di Syam tidak marah kepadaku, dan ridho atas diriku, karena aku telah lama meninggalkan dirinya karena lamanya perjalananku. Maka tiba-tiba Syekh Abu Bakar bin Salim berbicara dan memberitahukan kepadaku, padahal aku belum sempat berkata sepatah kata pun, beliau berkata, keluargamu akan ridho atas dirimu ketika engkau pulang. Sekiranya aku mau, sungguh aku akan hadirkan keluargamu pada saat ini, juga di majelis ini, tetapi cukup sudah kuberikan kopi di dalam mangkuk ini kepada mereka. Pada saat itu kulihat di tangan beliau ada mangkuk yang berisi kopi. Kemudian ketika aku pulang ke negeriku dan bertemu keluargaku, aku pun terheran-heran karena ternyata mereka semuanya merasa senang dengan kepulanganku.
dan mereka tidak marah sama sekali kepadaku. Persis seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu karena penasaran dan masih merasa takjub, aku pun bertanya kepada mereka adakah orang yang telah datang kepada mereka dengan memakai pakaian seperti yang dipakai Syekh Abu Bakar bin Salim saat itu, serta berciri-ciri seperti beliau, juga dengan membawa mangkuk yang berisi kopi pada hari yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka pun berkata, "Benar, ada seorang syekh yang telah datang kepada kami dengan membawa semangkuk kopi, dan kami pun meminumnya." Karomah yang keenam, kasyafnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan bahwa ada serombongan jamaah yang datang kepada beliau untuk berziarah kepada beliau. Tatkala di tengah jalan, mereka berbincang satu sama lain, "Sungguh kita ingin mengetahui kasyafnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita minta saja di dalam hati masing-masing sekarang agar dijamu beliau dengan makanan laut dan kurma." Padahal saat itu bukanlah musimnya. Kemudian setelah melalui perjalanan panjang, mereka pun bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, dan dikala waktu sarapah tiba, Syekh Abu Bakar bin Salim berkata kepada pembantunya, "Pergilah engkau dengan rombongan ke rumah si Fulan, sesungguhnya di rumahnya ada makanan untuk sarapan mereka." Kemudian si pembantu tersebut pergi mengantarkan rombongan tadi menuju ke rumah yang dimaksud. Setibanya mereka di sana, kagetlah mereka karena semua makanan yang mereka minta dalam hati sewaktu dalam perjalanan tadi sudah terhidang lengkap. Setelah mereka selesai makan dan telah pulang, sang punya rumah datang, dan ia tidak mendapati apapun di rumahnya ataupun juga bekas makanan tersebut. Karomah yang ketujuh, penderita lepra yang sembuh dengan keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki di Maroko yang ditimpa lepra di sekujur tubuhnya, dan ia mempunyai saudara laki-laki yang sudah berikhtiar ke sana kemari. Namun tiada hasil, dan mereka berdua adalah orang-orang kaya. Saudaranya sudah memanggil seluruh tabib yang terkenal di masa itu dan sudah meminta doa kepada para wali yang termasyhur di masa itu. Tetapi penyakit saudaranya tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya ada seorang ahli batin yang berkata kepada mereka, "Cobalah kalian meminta keberkahan dari Syekh Abu Bakar bin Salim di kota Inat, Yaman agar saudaramu mendapat kesembuhan." Kemudian saudaranya ini bermusafir pada saat itu juga ke kota Inat. Ketika telah sampai, ia pun berziarah dan berjumpa dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Sebelum sempat ia berbicara, Syekh Abu Bakar bin Salim telah berkata lebih dulu. Dengan jalan kasyaf, beliau berkata, "Aku telah terima ziarahmu dan keinginan dirimu untuk menyembuhkan saudaramu yang sedang sakit di Maroko nanti pada waktu hari Jumat. Pada waktu khotib berdiri di mimbar, masuklah engkau ke masjid kami, lalu pergilah ke telaga yang ada di masjid kami, basahilah sekujur badanmu dengan air telaga tersebut apabila tubuhmu telah kering dari air. Ulangi lagi sebanyak 3 kali berturut-turut." Lelaki tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian pada waktu yang telah ditentukan yaitu hari Jumat, ia pun masuk ke telaga, lalu berendam ke dalamnya berturut-turut selama 3 kali. Kemudian setelah itu, ia sholat Jumat. Pada waktu ia menunaikan sholat Jumat, ada seorang laki-laki di sebelahnya berkata kepada dirinya bahwa ibundanya pada saat itu telah wafat di Maroko. Setelah ia menunaikan ziarah dan telah selesai seluruh maksud tujuannya, ia kemudian pamit kepada Syekh Abu Bakar bin Salim dan segera pulang ke negerinya Maroko. Ketika telah sampai di rumahnya, ia menemui saudaranya yang sakit. Ternyata saudaranya tersebut pada saat itu telah sembuh dan badannya telah bersih dari penyakit kusta. Lalu ia pun bertanya kepada saudaranya bagaimana sampai dirinya bisa sembuh. Kemudian saudaranya bercerita, pada hari Jumat pada saat bersamaan saudaranya bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim di Inat dan menunaikan perintah beliau, datang kepadaku seorang lelaki yang sifatnya seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, membasahi diriku sampai 3 kali berturut-turut. Setelah itu aku pun langsung sembuh dan laki-laki tersebut hilang dari hadapanku. Dan memang benar, ibunda mereka telah wafat pada saat itu, tetapi ternyata dengan medan
Keberkahan Syekh Abu Bakar bin Salim, saudaranya yang sakit lepra tersebut mendapatkan kesembuhan. Karomah yang ke-8, jari tangan Syekh Abu Bakar bin Salim bersinar. Diriwayatkan bahwasanya istri beliau pada suatu malam meminta lampu kepada beliau, maka beliau mengeluarkan jari-jari beliau. Dan pada saat itu jari-jari tangan beliau bersinar seperti lampu. Karomah yang ke-9, Syekh Abu Bakar bin Salim, wali Syohibul Waqt. Diriwayatkan dari sebagian kaum Sadabalawi, ia bercerita, "Satu ketika aku bermimpi seolah-olah aku bermaksud pergi haji ke Makkah Musyarrafah. Tatkala aku memasuki Masjidil Haram, aku tidak mendapati Baitullah sebagaimana mestinya berada di tempatnya. Aku pun lalu merasa bingung. Pada saat itu aku melihat ada seorang laki-laki daripada Bani Alawi. Aku pun lalu bertanya kepadanya, 'Di manakah Ka'bah?' Ia menjawab, 'Jalanlah bersamaku. Aku akan menunjukkan kepada engkau Ka'bah.' Maka aku pun berjalan di sisinya. Sampai akhirnya kami masuk ke kota Inat. Di sana aku melihat satu kubah yang sangat besar di sisi rumah Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan aku mendengar suara beliau di dalamnya. Laki-laki tersebut berkata kepadaku, 'Inilah rumah yang diagungkan, dan kulihat Baitullah ada di sisi rumah Syekh Abu Bakar bin Salim.' Kemudian, aku pun bangun dari tidurku pada saat itu juga. Lalu setelah aku memikirkan mimpiku tersebut, dan mengenai hal Syekh Abu Bakar bin Salim yang kulihat dalam mimpiku, maka taulah aku bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim adalah wali Syohibul Waqt." Bersambung ke sesen kedua. Di episode 1 ini, Mimin akhiri sekian dulu ya. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.